Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roziana. Saya merupakan CGP Angkatan 11 Kota Batam. Hari ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang berjudul Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai-nilai Kebajikan sebagai Seorang Pemimpin. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Perkenalkan, saya Hadijah SE MPD. Saya adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 51 Batam yang bertugas dari Desember tahun 2021 sampai dengan saat ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bu? Agak flu. Agak flu, Bu ya. Mohon maaf sebelumnya, Bu ya. Hari ini kita akan melakukan sesi wawancara di mana wawancara ini akan direkam terlebih dahulu dan mohon maaf kalau saya mengganggu waktu Ibu. Oke, baiklah, saya akan ajukan pertanyaan pertama yakni terkait dengan pengambilan keputusan yang biasanya Ibu lakukan di sekolah Ibu, Bu ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu dalam menentukan apakah masalah tersebut masuk kepada dilema etika ataupun bujukan moral? Pertama, dalam menentukan tadi kan dilema etika sama bujukan moral ya. Bagaimana cara saya mengidentifikasinya? Pada saat saya mau mengidentifikasi, berarti saya harus mengamati dulu perilaku dari anak itu, lalu lingkungan, kemudian kasus apa yang sudah dilakukan mereka. Nah itu salah satu bentuk saya mengidentifikasinya. Jadi mengamati perilakunya, mengamati lingkungannya, lalu kasusnya dan apa penyebabnya dia melakukan pelanggaran. Berarti melakukan observasi langsung terkait masalah itu, Bu ya. Yeah. Baik, Bu, untuk pertanyaan kedua nih, Bu ya. Nah, selama ini bagaimana sih sikap Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan, yaitu kepentingan yang sama-sama benar dan juga yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Pertama itu pengambilan keputusannya ya. Sebelum kita mengambil keputusan itu biasanya saya berdiskusi dulu dengan pertama yang bersentuhan langsung dengan anak ini adalah wali kelas. Kita berdiskusi dulu dengan wali kelas, kemudian mencari dan menggali informasi dari teman-teman yang dekat sama anak ini, lalu naik ke BK, baru ke kesiswaan. Nanti mungkin bukti dukung yang lainnya dari beberapa guru bidang studi untuk kita mengambil keputusan agar tidak apa-apa, kita lanjut aja nanti tinggal diedit ya Kak. Iya. Oke. Jadi agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Jadi hal-hal itu perlu kita pertimbangkan. Berarti semua warga dalam sekolah itu terlibat ya Bu ya dalam pengambilan keputusan ini, terutama itu tadi mulai dari kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah dan juga guru-guru yang terlibat dalam masalah ini Bu ya. Baik Bu, untuk pertanyaan yang ketiga nih Bu, kira-kira langkah-langkah apa saja atau prosedur apa saja yang biasanya Ibu gunakan dalam melakukan yang Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya atau langkahnya, biasanya kita nanti setelah dapat info, lalu kita rapat. Nah, di dalam rapat itulah kita menentukan apa sih yang harus kita ambil, tindakan apa, keputusan apa gitu. Di mana keputusan tadi atau punishment tadi harus ada nilai yang mendidik untuk anak gitu, dan tidak merugikan anak juga. Intinya keputusan tersebut tidak merugikan kedua belah pihak Bu ya, baik itu pihak sekolah maupun ke pihak murid itu sendiri. Baiklah Bu, nah kira-kira nih langkah atau hal-hal apa saja yang biasanya Ibu anggap itu sebagai langkah yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu, terutama dilema etika itu? Yang efektif ya dalam mengambil keputusan. Lebih banyaknya gini, akhirnya karena saya harus mengambil keputusan, akhirnya itu membuat saya lebih sering berkomunikasi dan berinteraksi, baik itu dengan guru,
wakil kepala sekolah, serta teman atau anak-anak yang tadi bermasalah. Berarti salah satu hal yang paling efektif yaitu sering berdiskusi, melakukan kolaborasi dengan semua warga sekolah, terutama dengan wakil-wakil ibu ya. Selain itu kita juga harus melakukan observasi atau turun ke lapangan, melihat kenyataannya itu apa sih, bagaimana. Baik, bagus sekali Bu ya. Baik Bu, untuk berikutnya nih, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan terberat Ibu ataupun rintangan-rintangan yang biasanya Ibu terima dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya itu kan namanya kita pemimpin kan harus tegas. Selain ada ketegasan, di situ juga harus ada memberi contoh yang baik serta tidak merugikan. Nah, itulah tantangannya. Dan di situ juga kita harus ada hati yang baik atau nilai-nilai kemanusiaannya. Kita juga kadang-kadang harus bisa menempatkan diri kita kalau kita di posisi anak tersebut. Gitu. Berarti kita harus melihat dulu dari sudut pandang si anak ya Bu ya, seperti filosofi dalam profil pelajaran Pancasila berpihak kepada murid ya Bu ya. Kemudian Bu, yang mau saya tanyakan nih, kira-kira apakah ada yang Ibu miliki misalnya sebuah tata kala ataupun jadwal-jadwal tertentu dalam sebuah penjelasan kasus-kasus yang Ibu hadapi, apakah di dalam dilema etika tersebut? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataukah Ibu memilih untuk membuat jadwal terkhusus untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Kemudian kira-kira prosedur apa yang biasanya Ibu gunakan? Ada 3 pertanyaan sekaligus ya? Iya Bu. Baik, kalau bertanya tentang jadwal khusus, itu tidak ada jadwal khusus, tetapi kami di sekolah itu ada kombel, ada komunitas belajar, di mana komunitas belajar itu kita rapatkan dan kita putuskan bahwa komunitas belajar itu diadakan 1 bulan sekali di hari Sabtu pada minggu keempat. Cuman permasalahannya terkadang tidak perlu menunggu hari Sabtu minggu keempat, entah minggu ke-1 atau kedua, kadang-kadang ada permasalahan kan. Nah, jadi lihat dulu kalau misalnya kira-kira ada yang urgent, ada yang harus segera diselesaikan, maka kita akan segera selesaikan dengan melakukan koordinasi berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi memang tidak ada jadwal khusus, tapi memang kita ngasih ruang dalam waktu 1 bulan di hari Sabtu minggu keempat. Cuman itu tentatif, kalau mau dibahas boleh, kalau misalnya tidak ada kasus pun nggak membahas di waktu itu juga boleh. Gitu. Berarti secara nggak langsung kombel Ibu ini sangat aktif Bu ya, bukan hanya membahas terkait mungkin media pembelajaran atau di luar dari itu, tapi juga membahas tentang terkait masalah yang dihadapi di sekolah Ibu. Ya. Wah, sangat ini Bu ya, sangat bermanfaat kombelnya Bu ya. Baik Bu, pertanyaan saya selanjutnya nih, kira-kira ada nggak seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini, terutama dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau kita mengambil keputusan ya yang dalam dilema etika, pertama gini, yang kita harus cari info dulu itu adalah yang terdekat dengan anak. Kayaknya ada yang usil deh. Ih, Kak Dija nih jangan macam tuh. Tahu kita ini penakut. Tunggu Kak. Anak balik dulu ke 1. Kok agak aneh Nomor ya 7. soal nomor 1 tadi. 7. Adakah seseorang masa kita berkelahi? Kak, nomor 1 tadi udah belum? Sudah, nomor 1 sekarang nomor 7. Oh iya Kak. Suka kalah. Janganlah ganggu kami. Mau cepat nih. Lah itu licin aja. Oh, gini deh. Alas kertas kali ya. Kasih alas kertas, Kak. Kalau digituin dia malah agak naik ke atas, tapi tak apa-apa. Kan ada bisa maju. Nah, itu kan lebih bagus. Nah. Nomor 7. 7 ya. Pertanyaan selanjutnya Bu ya. Oke. Kira-kira
kira-kira nih ada nggak seseorang ataupun faktor-faktor tertentu yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Nah, kira-kira apakah keputusan dalam kasus-kasus, terutama kasus dilema etika? Ya tentu ada, pasti ada. Ya, tadi kan wali kelas lalu BK. Nanti saya akan dapat masukan dari wali kelas, dari BK. Setelah BK nanti lanjut ke kesiswaan. Lalu nanti saya akan cari info tambahan dari murid-murid yang lain, serta nanti saya akan menggali sendiri dari anak yang sedang Terlibat masalah. Nah, setelah saya dapat info semuanya, baru di situ kita putuskan. Kira-kira nih apakah ada keterlibatan warga sekolah lainnya seperti pemangku kepentingan yang lain itu, Bu? Biasanya ada. Kalau misalnya saya kurang ngerti dengan keadaan anak ini, karena komite kita ini adalah warga sini, saya bisa bertanya, si A ini kenapa ya Pak, gimana latar belakang keluarganya. Biasanya tetap kita, kalau kita agak mentok pengen ngambil keputusan yang kira-kira tidak merugikan ke anak, saya akan bertanya kepada komite itu ya, karena komite kita warga sini dan beliau juga RW di sini. Komite sekaligus RW dan juga mungkin bisa jadi juga orang tua ya Bu ya. Tokoh masyarakat. Oke, tokoh masyarakat. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih Bu Dijaya sebelum pembicaraan kita berakhir. Nah, kira-kira nih apa pembelajaran yang Ibu dapatkan dalam memahami kebudayaan lingkungan sekolah Ibu, terutama dalam pengambilan keputusan ini? Berarti gini, yang kan pembelajaran apa yang bisa saya petik ya? Pembelajaran yang bisa saya petik itu adalah, jadi sebelum kita ngambil keputusan itu kita harus melihat budaya lingkungan, keadaan sekitar, watak, karakter masyarakat di sini itu bagaimana gitu. Kemudian kita lihat lagi kebiasaan. Intinya kita harus bisa melihat budaya di lingkungan inilah. Itu pembelajaran yang bisa saya ambil sebelum kita ngambil keputusan. Mungkin dapat saya simpulkan sedikit ya Bu ya. Dalam hal ini saya perhatikan dari tadi awal pembicaraan kita sampai akhir, pengambilan keputusan ini Ibu buat semuanya berdasarkan jalur musyawarah Bu ya, tanpa membelakangi warga sekolah yang ada di lingkungan tersebut ya Bu ya. Terutama hal yang diputuskan ini tentu saja akan berpihak kepada murid, tidak merugikan baik itu sekolah maupun kepada murid tersebut. Oke, baiklah Bu Dija. Sampai di sini saja mungkin pembicaraan kita hari ini Bu ya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, dan saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang mungkin kurang mengenakan ya Bu ya. Sama-sama. Ya, Terima kasih kasih Bu. ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.